Sekali lagi, perhatikan, perhatikan. Ya oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bareng Bahas YouTube ya. Jadi kalau mungkin kalian menonton video ini pagi hari ya berarti selamat pagi. Kalau kalian menontonnya siang ya berarti selamat siang ya. Oke, jadi pada hari ini saya ingin mencoba untuk bercerita tentang keseharian saya, yang mana itu merupakan sebuah ide konten yang tentunya tidak akan ada habisnya teman-teman ya. Jadi true story atau mungkin cerita kisah nyata dari yang kita alami atau kegiatan kita sehari-hari, itu sebenarnya jauh lebih mudah karena rasanya ya kita tidak akan mungkin kehabisan ide konten begitu ya kalau kita bikin video tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi ceritanya itu begini teman-teman. Jadi di daerah saya itu beberapa waktu yang lalu ada event, bukan event ya, apa namanya ya? Ya lomba lah ya, lomba tingkat kabupaten gitu ya, tapi tetap seleksinya kan dari sekolah dulu, kemudian di gugus, kemudian di kecamatan, baru di kabupaten kan begitu. Nah kebetulan di sekolah saya itu saya hanya satu-satunya guru laki-laki di situ, dan guru olahraganya pun sementara juga belum ada. Jadi mau tidak mau ya gurunya harus merangkap ngajar olahraga juga gitu ya. Nah mungkin secara sekilas kalian bisa tonton video ini ya. Ya, sip. Ya. Ya, sip. Ya. Sip. Sip. Terus. Nah, di sini saya mencoba untuk melatih anak-anak untuk melakukan sebuah gerakan atletik gitu ya. Salah satu gerakan ketangkasan yang mana pada sesi ini saya mencoba untuk memberikan contoh dan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara apa namanya ini ya, koprol atau apa, jungkir balik, bagaimana cara jungkir balik yang benar kan begitu. Nah, setelah saya contohkan ini ya, saya cukup bersyukur karena anak-anak ini ternyata juga banyak yang bisa dan paham gitu ya. Namun ada sedikit rasa kekhawatiran karena ya gimana ya, karena jungkir balik itu kan menurut saya itu cukup beresiko gitu. Maka dari itu saya coba untuk carikan sebuah alas, itu kasur ya, seadanya itu kasur UKS saya keluarkan untuk berlatih anak-anak. Nah di situ saya itu sebenarnya juga cukup khawatir ya, meskipun banyak yang bisa tapi utamanya itu untuk anak-anak perempuan itu saya sangat khawatir karena ya itu sebenarnya ya cukup gimana ya, dibilang berbahaya ya berbahaya, dibilang enggak ya enggak, tapi ya mau gimana lagi, untuk mengetahui bakat anak-anak ya tetap kita harus melihatnya dan mencobanya atau melakukan seleksi kan begitu. Nah di situ kalian bisa memperhatikan untuk anak perempuan ini cukup mengkhawatirkan teman-teman ya. Saya sangat khawatir itu karena nanti kalau memang dia tidak bisa tapi tetap dipaksakan itu ya khawatir juga, karena itu urusannya dengan sini loh, leher itu kan. Nanti kalau nggak bisa tetap dipaksakan ya khawatirnya nanti ini apa namanya, ketekuk itu apa ya, keseleo gitu ya, keseleo atau terjadi cedera otot atau apalah sejenisnya lah ya. Nah itu yang saya khawatirkan. Namun bagaimana lagi, itu tetap harus kita lakukan karena kita tidak akan tahu nantinya siapa yang bisa dan punya bakat atas itu atau tidak kan begitu. Nah kalian bisa perhatikan secara detail di sini video ini, dan untuk anak laki-laki kita bisa perhatikan ini banyak yang sudah bisa ya, tapi untuk anak perempuan ini ya sebagian ada yang bisa, tapi beberapa ada yang ya cukup mengkhawatirkan juga, makanya di situ saya bantu ya. Nah karena saya juga khawatir teman-teman. Oke, coba kita akan perhatikan sekali lagi. Loh itu kan
Itu kan ya gimana ya, saya sangat khawatir di situ. Makanya kalau memang tidak bisa ya tidak usah dipaksakan gitu ya. Tapi kalau memang anak-anak pengen mencoba ya kita persilahkan, tapi tetap kita pantau dan kita bantu ya. Nah kalau seperti ini kan enak teman-teman ya, maksudnya itu dia bisa langsung paham gitu tekniknya. Nah ini teman-teman, ini yang cukup saya sangat khawatir tuh satu anak ini ya. Tadinya kalau menurut postur tubuhnya sih saya memperkirakan bahwa dia ya pastinya bisa gitu. Tapi ternyata ya ini ternyata yang bikin khawatir gitu. Ternyata dia benar-benar tidak bisa sama sekali teman-teman. Jadi di sini saya coba untuk mengarahkannya. Nah ini kalian coba bisa perhatikan ya, coba perhatikan. Nah itu dia apa? Gimana ya istilahnya itu, nyungsep gitu ya, atau jungkel atau apa namanya ya, yang kepalanya sampai gini. Aduh itu saya khawatir sekali pada satu anak itu yang juga saya cukup khawatir ya. Maka dari itu setelah si cewek satu yang tadi ini, lalu saya coba mencontohkan kembali agar kiranya dapat diperhatikan terlebih dahulu bahwa caranya tuh begini gitu yang aman. Nah oleh sebab itu nanti setelah ini nanti untuk yang khusus yang memang benar-benar tidak berani mencoba ya kita perbolehkan untuk langsung duduk aja, nggak usah mencoba gitu ya. Nah kalau yang badannya kecil-kecil seperti ini cukup gampang teman-teman. Saya rasa ya hampir bisa dikatakan harusnya pasti bisa, harusnya ya. Tapi kita coba perhatikan aja. Nah ini kan awalnya dia agak kesulitan gitu, namun nanti di akhirnya nah seperti itu kan. Sebetulnya kan dari sisi kaki belakang itu harus apa namanya, nyentek gitu apa, harus melakukan penekanan atau dorongan ke depan kan gitu. Nah seperti ini dia bilang kalau dia itu benar-benar nggak berani mencoba. Jadi ya nggak kita paksakan. Kalau memang mau mencoba ya silahkan gitu. Tapi kalau dirasa tetap takut ya tetap ya mau gimana lagi gitu ya, kita persilahkan untuk duduk kembali. Di sini saya coba untuk contohkan kembali. Namun ternyata ya dia benar-benar nggak berani. Jadi ya sudah nggak usah gitu ya, daripada nanti malah berbahaya gitu. Oke langsung duduk gitu. Oke, nah setelah ini juga ini saya persilahkan untuk langsung duduk saja. Namun saya coba tanya dulu apakah dia berani mencoba atau tidak. Tapi kalau memang benar-benar nggak berani ya sudah. Ini saya coba berikan contoh kembali. Nah begitu kan teman-teman. Ya karena dia mau mencoba ya saya persilahkan gitu. Nah ini kalau ini kelas 6 nih, kelas 6 itu ya udah besar-besar kan, dia udah banyak yang bisa. Nah seperti ini yang pakai seragam merah hati ini anak kelas 6 ya. Tuh itu nggak usah diajarin udah pada bisa tuh kalau anak-anak yang kelas 6 tuh. Yang tadi itu kelas 4 dan 5. Kalau laki-laki lancar semua teman-teman ya, bisa semua, hampir semuanya bisa. Tuh gampang kan. Nah apalagi yang badannya kecil-kecil seperti ini malah sangat gampang sekali. Tuh dengan PD nya dia langsung lompat ya, nggak perlu dihitung 1, 2, 3. Nah perempuan ini awalnya saya juga cukup khawatir karena dari arahan saya dia sepertinya cukup kesulitan untuk mempraktekannya. Namun pada akhirnya anak ini yang saya pilih gitu ya untuk maju ikut lomba gitu. Nah ini bisa kita lihat ini sepertinya dia agak kesulitan, namun akhirnya aduh ini itu ya cukup mengkhawatirkan teman-teman ya. Kalau yang ini bisa kayaknya ini sebentar. Oh iya, pada akhirnya ya dua anak ini kan, 2 putri 2 putra. Yang ini sepertinya saya pilih yang ini dan yang kudung hijau tadi ya, kerudung yang hijau tadi. Nah awalnya memang dia terlihat kesulitan. Itu teman-teman yang kita khawatirkan ya, kita benar-benar khawatir sebetulnya itu. Jadi kalau memang mereka sudah bilang tidak berani ya tidak kita paksakan. Tapi kalau memang pengen mencoba ya kita persilahkan. Tapi ya itu saya benar-benar khawatir sekali teman-teman. Oke, jadi mungkin sementara itu ya, itu yang dapat saya coba contohkan bagaimana kita bisa membuat video tentang kegiatan kita sehari-hari, yang mana itu merupakan sebuah ide konten yang tentunya tidak akan ada habisnya ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dan selalu hadir dalam setiap komentarnya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas 1000 kali lipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga sukses dan sampai jumpa.